Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Karendeng Melempang. Perkenalkan, nama saya Jenia, NIM 1910005, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya, semester 3. Nomor absen 05. Di sini saya akan memaparkan materi yang diberikan, yaitu mengenai anugerah Raja Sangen, Raja Sangiang, dan Raja Bunu. Langsung saja. Dari kutipan ayat-ayat tersebut, dari jauh sudah terlihat oleh mereka ada cahaya, yaitu cahaya gajah bekapek bulau, sinar unta hajaran tandang barigur hintan, sangat besar sekali kelihatannya. Begitu mereka tiba-tiba, mereka berlari sambil mendahului menuju gajah bekapek bulau, unta hajaran tandang barigur hitam, dan ternyata mereka bersama tiba dan langsung memegangnya. Mereka bertiga saling berebutan tarik-menarik, seraya berkata, kata Raja Sangen, "Saya yang punya." Kata Raja Sangiang, "Saya yang punya." Begitu pula kata Raja Bunu, "Dia yang punya." Sehingga gemuruh sekali suara mereka bertiga berebutan. Setiba di Bukit Engkang Penyang, Manyamei, Tunggul Garing Jejehunan Laut berkata, "Hai anak-anak kalian bertiga, jangan berebutan aja bekapek bulau, unta hajaran, tandang berikur hintan ini. Lebih baik kalian bertiga sama-sama memilikinya, sama-sama pula memeliharanya." Maka berkata Raja Sangen menjawab kata-kata ayahnya, "Saya yang punya, sebab saya yang paling dahulu memeliharnya." Tidak demikian, kata Raja Sangiang menjawab kata-kata saudaranya, "Raja Sangen, saya yang punyai, sebab saya yang paling dahulu melihatnya dan paling dahulu pula tiba." Kata Raja Bunu menjawab perkataan kedua saudaranya, "Saya yang mempunyai, sebab saya paling dahulu melihatnya, dan saya juga yang paling dahulu memegangnya." Marah sekali Raja Sangen mendengar perkataan kedua saudaranya tersebut. Ia langsung menghunus duhung papan bentengnya dan menikam gajah bekapek bulau, unta hajaran tandang barikur hintan. Mari kita bercermin ke dalam ayat-ayat penuturan tersebut. Di atas kemudian kita melihat kembali kronologis yang terjadi pada ketiga anak Manyamei, Tunggul Gareng Jejehunan Laut, dan Kamelu Putak Bulau Jenjulen karangan Limut Batu Kemasan Tambun, di mana mereka menemukan sebuah objek tunggal, gajah bekapek bulau, unta hajaran tandan, di mana mereka sebagai objek kedua adalah 3 orang, di mana objek kedua melebihi dari jumlah objek pertama. Letak pemasalahannya bukanlah pada jumlah subjek yang melebihi jumlah objek, terletak pada ingin memiliki suatu objek yang tunggal. Itu adalah hal yang pertama yang dapat kita tarik. Pada cerita berikutnya ada dalam ayat-ayat penuturan, di atas terjadi kekeliruan mereka pada beberapa prasa-prasa ini. Raja Sangen menjawab kata-kata ayahnya, "Saya yang punya, sebab saya yang paling dahulu melihatnya." Raja Sangiang menjawab, "Sebab saya paling dahulu melihatnya dan saya juga yang paling dahulu memegangnya." Raja Bunu menjawab, "Saya yang paling dahulu melihatnya dan paling dahulu pula tiba." Hal ini menunjukkan mereka telah dikelirukan oleh indera-indera dalam diri mereka sehingga akan terjadi hal pada cerita di bawah ini. Suatu hari sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kita seseorang sedang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara kuat atau berteriak?" Seorang murid setelah berpikir cukup lama mengangkat tangan dan menjawab, "Karena saat seperti itu, ia telah kehilangan kesabaran, karena itu
Ia lalu berteriak. Tapi sang guru balik bertanya, lawan bicaranya justru berada di sampingnya. Mengapa harus berteriak? Apakah yang tak dapat berbicara secara halus? Hampir semua murid memberikan sejumlah alasan yang dikira benar, menurut pertimbangan mereka. Namun, tak satu pun jawaban yang memuaskan. Sang guru lalu berkata, ketika dua orang sedang berada di dalam situasi kemarahan, jarak antara kedua hati mereka menjadi umat jauh walau secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu, untuk mencapai jarak yang demikian, mereka harus berteriak. Namun, anehnya semakin keras mereka berteriak, semakin pula mereka menjadi marah, dan dengan sendirinya jarak hati yang ada di antara keduanya pun menjadi lebih jauh lagi. Karena itu, mereka terpaksa berteriak lebih keras lagi. Namun, lebih celakanya pada cerita di atas adalah ketika mereka memperebutkan suatu objek, tiba-tiba ada suatu tingkah laku atau gerak tubuh yang kemudian dilakukan Raja Sangen adalah menghunus dohong papan benteng pada objek atau gajah bekapek bulau untan hajaran tandan yang diperebutkan pada beberapa prasa-prasa atau kemudian ditemukan ada orang ketiga dari kedua objek seperti dalam kutipan ayat ini. Menyamai Tunggul Garing Jenjehunan Laut berkata, "Hai anak-anak kalian bertiga, jangan berebutan gajah bekapek bulau unta hajaran tandang berikuruh hintan ini. Lebih baik kalian bertiga sama-sama memilikinya, sama-sama pula memeliharanya." Atau di mana orang ketiga dalam ayat ini memberikan jalan win-win atau solusi. Tetapi hal itu sangat tampak terasingkan karena objek kedua unsur indranya yang telah ditutup oleh unsur lain. Bila manusia dilihat dan dikaitkan unsur api adalah darah. Dan sebagai berikut, menurut pandangan beberapa orang, maka akan terlihat betul hal memang bisa terjadi. Dari hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan singkatnya. Jika ada suatu objek ingin memiliki objek lain yang tunggal, di mana objek yang ingin memiliki melebihi objek yang ingin dimiliki, maka akan terjadi sebuah konflik atau permasalahan. Konflik tidak akan menjadi masalah jika tidak ada psikomotor yang ekstrim, di mana jika dirunut psikomotor yang SL dimulai dari tertutupnya indera. Ketika ada sebuah konflik, maka objek lain sebagai orang ketiga sering dilupakan tanpa melihat pertimbangan atau win-win solution.